Jawaban dari pihak orang yang sedang bermasalah dengan klien kami melalui kuasa hukumnya. Di pemberitaan saya mendengar ya bahwa pihak mereka menyangkal atas segala yang disampaikan oleh klien kami. Ya, yang disampaikan oleh klien kami bahwa itu tidak benar kalau ada peristiwa itu. Nah, seharusnya sebagai kuasa hukum dari pihak Bapak itu juga harus mencermati, melihat ya bahwa kami ini semua ya orang hukum. Tentunya kita tidak mungkin mengangkat satu peristiwa kalau tidak ada minimal 2 alat bukti. Ya. Jadi sangat saya sayangkan ya kalau sampai mereka melakukan upaya hukum dengan melaporkan klien kami undang-undang ITE. Sangat disayangkan. Artinya mereka mau mencoba ya untuk membungkam klien kami yang menyatakan satu kebenaran. Ingat, ini ada kaitannya dengan agama Islam, kebetulan agama kami. Ya. Jadi kalau mereka mau mainkan pakai jalur hukum, kita dengan sangat senang hati akan membawa semua alat bukti dan saksi yang kita punya di kepolisian tempat mereka melapor. Ya. Jadi ingat, jangan ngancam-ngancam klien kita dengan mau melaporkan pasal undang-undang ITE. Ya, jangan coba-coba mau membungkam klien kami untuk berbicara satu kebenaran. Tentunya kami hadir di sini mendampingi ibu ini juga bukan mau memfitnah seseorang, bukan mau membunuh karakter seseorang, tapi kita mempunyai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ya, itu satu. Kedua, saya juga mendengar dari pihak sebelah melalui kuasa hukumnya menyatakan terkait dengan masa lalu ibu ini. Apa salahnya dengan masa lalu ibu ini? Kalau ibu ini punya masa lalu yang mohon maaf kurang baik, nah itulah keinginan dari klien kita untuk memperbaiki diri ya secara agama, maka dia memilih bapak tersebut yang dianggap adalah sosok yang bisa membimbingnya menjadi lebih baik secara agama, menjadi lebih baik secara akhlak. Begitu ya Bu ya? Ibu kan istilahnya mau menerima ajakan dia untuk ta'aruf ya? Iya, ta'aruf. Apa yang membuat ibu sehingga mengiyakan tuh apa tadi? Iya, dia menjanjikan saya tentang agama gitu. Dia akan menjadikan saya istri yang baik, istri yang soleha gitu. Saya sampai bilang, saya pengen ngaji deh gitu. Dan dia menjanjikan itu, oke, nanti kita belajar ya gini. Tapi ternyata Nah, selama pernikahan ada nggak dia ngajarin ngaji? nggak ada. Nggak ada. Bahkan saya bilang, Bi ajarin dong gitu kan. Tapi dia ini ya nggak ada gitu, malah ini saksinya ya saat kita beribadah pun saya yang ayo udah waktunya nih. Jadi apa yang diajarin sama dia? Diajarinnya ya tentang itu anal. Ya, itu satu. Kedua, berkaitan dengan pihak sebelah membongkar ya, menyatakan bahwa ibu ini punya banyak hutang. Nah, pertanyaan saya, orang namanya menikahi seseorang itu tentunya dengan suatu kelebihan dan kekurangannya. Kan begitu. Ibu ini juga punya anak, Ibu ya? Iya. Anak berapa? 3. Anak 3. Tentunya juga sudah tahu bahwa kehidupan seorang wanita berserta 3 anaknya tentu butuh biaya. Ya, kalaupun masa lalunya mungkin karena dia hidup memang perlu menjalani kehidupan, ada hutang, ada piutang. Ya, kan sudah jadi suaminya. Ya, kenapa tidak dibantu, disupport atau diselesaikan atau dicarikan solusinya? Jangan sekarang ngomong teriak-teriak ibu ini banyak hutang. Lah kan pasti enggak Bu, ibu dari pertama sudah menyampaikan. Sudah, dan itu hutangnya sekolah loh Pak.
Oh, utang anak sekolah. Jadi dari awal itu dia sudah bilang, kita kan memang bilang gimana gitu kan, maksudnya saya nggak bohong kalau saya punya anak, mau tidak terima gitu. Sampai saya kan berpikir masa mau sih gitu kan, tapi ternyata dia bilang tidak, Abi ingin bimbing kamu begini gitu. Terus saya bilang, saya punya utang sekolah anak-anak yang harus saya selesaikan. Perlu disebut nggak Pak? Nominalnya. Cuma 15 juta. Dengan seorang beliau masa tidak sanggup gitu. Dari akhirnya saya minta 9 pada saat itu. Sampai akhirnya sampai akhirnya pernikahan sekarang nggak, makanya banyak yang bilang di media saya mengejar harta, sampai saya itu harus mengontrak rumah saya untuk biaya hidup anak saya gitu. Jadi kalau dibilang saya mengejar harta apa yang dia punya gitu loh, bahkan 15 juta aja, dari 15 juta sampai 10 juta dia tidak mau bayar Satu peser pun. nggak ada satu peser pun. Dan itulah makanya nanti banyak gitu kan ya Pak ya. Jadi saya peringatkan sama kuasa hukumnya ya, saya peringatkan dan sama orang tersebut, jangan mengeluarkan sesuatu yang nanti akan jadi bumerang buat dirinya gitu loh ya. Jangan menceritakan klien kita nih begini begitu ya, sementara faktanya tidak seperti itu. Sementara faktanya justru Anda yang tidak mampu ya, tidak mampu menjadi seorang kepala keluarga, ya tentunya menghidupi keluarganya gitu. Nah, sekarang masalah-masalah ekonomi, masa lalunya ibu ini, katakanlah seburuk-buruknya ibu ini di masa lalu, makanya dia ingin memperbaiki diri dengan itikat baiknya, menerima ajakan, istilahnya lamaran dari orang tersebut. Tapi sekarang apa yang dia dapat? Ya, janji ngajarin ngaji Bu ya? Pernah nggak dalam selama masa pernikahan? Tidak ada. Udah tahu masalah hutang dari awal sebelum menikah? Ada nggak yang dibayarin hutangnya? Nggak ada, banyak janji-janji. Jadi tolong ya Pak pengacara, kasih tahu juga kliennya, jangan mengeluarkan omongan-omongan ya atau sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Gitu loh. Pakai asal UTL lah. Iya, jangan asal ngomong lah gitu loh. Ngomong ya dulu. Kami sampai detik ini belum melakukan upaya hukum yang keras. Ya, artinya jangan mulai. Kalau kalian mulai mau main-main hukum, dengan senang hati kita layani. Ya, kami menunggu panggilan, kami akan beberkan semua. Tentunya saat ini kami secara profesi tidak bisa membeberkan alat bukti, ya. Tapi jangan sangka ya. Nanti kalau di pihak kepolisian kami akan beberkan bukti semaksimal yang kita punya. Oke, stop dulu ya. Terima kasih Bang.